Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama aku Odi, dan seperti biasa aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas beberapa fakta yang katanya cewek smart itu susah dapet jodoh loh. Mungkin kamu sering terheran-heran melihat temanmu yang cantik, smart, sukses, bisa menyelesaikan banyak masalah sendiri. Tetapi hidupnya juga masih sendiri, alias single. Temanmu yang bagai berlian di etalase itu masih aja jomblo. Padahal temanmu yang lain, yang menurutmu biasa-biasa aja, begitu mudahnya melenggang ke pelaminan dengan pasangan kesayangan. Atau malah justru kamu sendiri yang mengalaminya. Sebelum kamu menganggapnya sebagai kutukan, memang ada kecenderungan seorang perempuan yang smart dan mandiri kesulitan mencari pasangan. Bila kamu masih bingung dan gak habis pikir, inilah beberapa alasan ilmiah mengapa kamu yang smart dan super mandiri cenderung lebih suka sendiri. Alasan yang pertama, kamu belum menjadikan percintaan sebagai prioritas. Maklum, masih banyak segudang tujuan yang sedang kamu kejar. Seseorang yang cerdas selalu punya rencana di kepalanya. Otaknya seperti sudah diset dengan sistem buat target, susun rencana, dan mencapai target. Yang kamu pikirkan bukan aja untuk kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan jauh ke depan. Alih-alih memikirkan soal hubungan percintaan, kamu lebih mencurahkan perhatian pada pencapaian-pencapaian lainnya. Mulai dari pekerjaan, traveling keliling dunia, sampai kebahagiaan keluarga. Bukan berarti kamu membuang sisi percintaan dalam dirimu, melainkan kamu belum menjadikannya prioritas aja. Alasan yang kedua, seorang perempuan smart selalu berpikir jangka panjang, menganalisa segala hal dengan mendalam. Ini yang membuatmu enggan memulai hubungan. Seseorang dengan kecerdasan tinggi terbiasa melihat jauh ke depan dan meneropong jauh ke belakang. Artinya, dalam menghadapi suatu hal, dia terbiasa melihatnya dari segala sisi, mempertimbangkan segala risiko, dan membuat keputusan yang paling masuk akal. Uniknya, semakin kamu pintar, semakin kamu merasa tidak tahu apa-apa. Rasa tidak tahumu ini membuatmu menganalisa lebih dalam, sehingga pada akhirnya banyak alasan yang membuatmu enggan memulai sebuah hubungan yang mungkin berakhir nggak bahagia. Yang ketiga, ego pria sangatlah tinggi. Mereka mudah mengagumi sosok perempuan yang pintar dan mandiri, tapi soal hubungan asmara tentunya lain lagi. Alasan yang ini tidaklah bersumber dari diri perempuan. Kecerdasan dan kemandirian punya dua sisi yang tajam.
Satu sisinya bisa sangat membuat orang terkagum, namun di sisi lain bisa membuat orang lain merasa terpojok dan ketakutan. Begitulah seorang perempuan yang cerdas dan super mandiri. Meski mudah membuat orang jatuh hati, tapi sulit untuk menjadikannya pilihan hati. Bahkan, sebuah penelitian tentang personality and social psychology menyebutkan bahwa ego dan maskulinitas pria cenderung membuatnya tidak memilih perempuan yang smart dan mandiri. Yang keempat, cewek smart punya pilihan sendiri. Mereka lebih suka sendiri tapi happy daripada berdua tapi terluka. Perempuan smart bukannya tidak bisa menjalin hubungan. Kamu bisa bersenang-senang dengan pria, tapi seringnya kamu enggan melangkah lebih dalam untuk masuk ke dalam hubungan. Bukan karena trauma, semata-mata seolah preferensi aja. Tentu kamu tahu bahwa dalam cinta, hati seseorang sangat rentan pada luka. Sementara perempuan smart punya banyak hal yang bisa membuatnya bahagia dan tetap sibuk di akhir pekan meskipun statusnya sendirian. Bila sendiri aja udah tenang, mengapa harus memaksa berdua dan terluka? Yang kelima, perempuan smart punya kontradiksi dalam dirinya. Satu sisi, kamu begitu percaya diri terhadap segala hal. Namun di sisi lain, bila berhubungan dengan asmara, kamu akan mundur secara perlahan. Menurut Dr. Ali Binazir, mengapa seorang perempuan smart dan mandiri sulit mendapatkan pasangan? Alasannya, tanpa disadari, perempuan itu tidak mempercayai dirinya sendiri. Ini sangat unik, karena sebagai perempuan yang smart, kamu bisa memberikan komentar-komentar yang cerdas tentang permasalahan global, memberikan solusi pada problem sosial, dan membuat orang kagum hanya dengan sepatah atau dua patah kata aja. Kamu sangat percaya diri dalam banyak hal, tapi untuk mengajak kenalan seorang pria, kamu akan mundur perlahan. Menurut Dr. Ali Binazir lagi, kamu terlalu mengedepankan potensi maskulinmu, seperti kecerdasan, kemandirian, dan sebagainya. Tapi kamu lupa bahwa kamu juga punya power of feminim yang bisa kamu manfaatkan. Betapa beruntungnya menjadi cewek ya. Yang keenam, kecerdasanmu dengan sendirinya mengeliminasi banyak kandidat pasangan yang kurang potensial. Mau gimana lagi? Standarmu kadang terlalu jauh di awang-awang. Sebagai seorang yang hidupnya terarah, kamu cenderung punya target dan ekspektasi yang tinggi, termasuk soal memilih pasangan. Pertama, jelas kamu mencari pria yang lebih smart daripada dirimu sendiri. Yang kedua, dengan segala semangat kesempurnaan, kamu juga menginginkan seorang pria dengan paket lengkap. Dan tanpa kamu sadari, kamu membentuk sosok dan kisah cinta yang ideal dalam kepala. Di sini, kamu membuat standar yang maha sulit untuk dipenuhi oleh para kandidat pasangan. Karena sudah jelas, yang sempurna hanya ada dalam harapan saja. Dan alasan yang terakhir, perempuan smart sering menyamakan cinta dengan pencapaian lainnya. Semakin tinggi prestasi, semakin dia dicintai. Padahal dua hal itu gak terkait sama sekali. Sejak kecil, kamu dibentuk menjadi sosok pengejar prestasi. Bila kamu mendapat nilai yang bagus dan punya prestasi yang menggemparkan, orang tuamu akan semakin bangga, dan teman-temanmu juga akan semakin sayang kepadamu. Kamu berpikir bahwa semakin banyak prestasi yang kamu punya,
akan semakin banyak pula orang yang mencintai. Dan demikian cinta akan mendekat sendiri. Memenangkan cinta tidak sama dengan memenangkan trofi. Memenangkan hati seseorang gak cukup dengan kepiawaian mengolah angka atau membuat solusi. Ada hati yang dilibatkan di sini. Dari semua alasan cewek smart susah dapat jodoh, tentu saja nggak berarti kamu yang smart dan mandiri itu salah. Jelas itu pilihan yang tepat. Bila ada pria yang merasa terkucilkan dengan kecerdasan dan kemandirianmu, buat mudah aja. Memang dia bukan orang yang tepat untukmu. Toh di luar sana banyak orang lain yang bisa menjadi Mr. Right-mu, kamu hanya belum bertemu dengannya aja. Tapi satu hal yang harus kamu pahami, soal percintaan gak sama dengan mengejar prestasi. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Dan karenanya, kamu juga harus membuat ekspektasi yang berbeda. Karena mengharapkan sosok yang sempurna adalah sia-sia belaka. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih udah mau untuk dengar suara aku terus. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.